Shalom, selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu pada malam hari ini di hari pertama seri seminar menyingkap misteri nubuatan. Saya percaya saudara-saudara datang ke tempat ini bukan kebetulan. Bisa jadi ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya saya ada di tempat ini? Kok bisa ya? Tapi saya percaya kehadiran saudara-saudara di sini adalah oleh sebab Roh Kudus menuntun saudara berada di tempat ini. Ada maksud Tuhan, ada berkat tersendiri yang Tuhan akan berikan kepada masing-masing kita ketika kita hadir di tempat ini. Nah, saya percaya saudara-saudara tadi sudah mendaftar di depan, tetapi saya mau ulang kembali beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh saudara pembawa acara supaya tidak lupa, bahwa pastikan tiap malam Bapak Ibu saudara-saudara membawa ini, ya, kartu yang di bawah, ya, yang di bawah Bapak Ibu pegang, pastikan setiap malam dibawa, karena dari kehadiran saudara-saudara dari malam ke malam, panitia akan mencatatnya, dan minggu depan, 7 hari setelah hari ini, ada hadiah khusus yang disediakan. DVD, Final Events, dan Cosmic Conflict. Ini adalah satu film yang sangat menarik, yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa di akhir zaman, dan juga bagaimana munculnya dosa di dunia ini, dalam bentuk DVD, film. Jadi bagi yang hadir mulai malam ini, sampai 1 minggu ke depan, sudah pasti akan mendapatkan DVD ini. Jadi pastikan saudara-saudara boleh tetap hadir pada malam-malam berikutnya, dan bukan hanya DVD ini, masih ada DVD yang lain untuk minggu-minggu berikutnya. Yang ini adalah Revelation, The Bride, The Beast, and Babylon. Ini juga akan dibagikan gratis. Ini adalah pelajaran yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita mungkin kalau membaca pusing, tetapi ini disajikan dalam bentuk DVD. Sangat menarik sekali. Bukan hanya itu, ada banyak buku-buku yang nanti akan dibagikan dari malam ke malam, termasuk yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Jadi saudara-saudara tetap ada hadir, bawa teman. Ketika besok saudara-saudara membawa teman Anda, panitia akan menyediakan hadiah. Kemudian setelah seminar ini selesai, begitu Bapak Ibu keluar dari ruangan ini nanti, akan ada ringkasan pelajaran yang dibagikan secara gratis. Ya, jadi bisa mengulang kembali di rumah seminar yang kita pelajari malam ini, dan saudara-saudara kumpulkan itu. Ada pertanyaan-pertanyaan, isi itu. Barang siapa nanti memiliki secara lengkap, kurang lebih sekitar 25 pelajaran, kami akan berikan Alkitab baru, gratis. Ya. Dan Alkitab ini ada suplemennya, pelajaran khusus yang menuntun Anda untuk mempermudah di dalam mempelajari akan Alkitab. Jadi pastikan ketika nanti selesai, ambil 1 lembar. Ambil 1 lembar untuk saudara, simpan itu, isi itu, kumpulkan, dan nanti di akhir seri seminar kita, Anda boleh mendapatkan Alkitab. Demikian juga untuk anak-anak. Jangan ditinggal di rumah, kasihan. Ajak ke sini, karena ada sesi sendiri untuk anak-anak di bawah, dengan topik-topik menarik, dengan keterampilan-keterampilan yang membuat mereka lebih kreatif, ajak mereka. Dan saya ingin kasih bocoran pembahasan esok malam, ya. Pembahasan yang sangat menarik. Besok malam judulnya adalah apa? Misteri, dinosaurus, dan arkeologi. Orang-orang muda pasti suka, orang-orang tua juga, semua kita pasti akan penasaran. Ada apa ini? Di balik arkeologi, dinosaurus, ada kaitannya dengan Alkitab. Pastikan datang besok malam. Kemudian Sabtu malam, ini juga tidak kalah menarik. Misteri awal mula peperangan. Kenapa ada banyak peperangan di dunia ini? Ya. Kita bertanya-tanya, kenapa kok orang saling benci? Kenapa ada begitu banyak penderitaan? Dari mana ini semua bermula? Pastikan saudara datang Sabtu malam. Dan kami mau sampaikan komitmen kami, bahwa setiap seminar yang akan kita bahas dari malam ke malam, kami hanya akan menyajikan berdasarkan fakta-fakta sejarah, dan juga berdasarkan fakta-fakta di dalam Alkitab. Nama dari ministry kami adalah Amazing Facts, karena kami rindu menyajikan fakta-fakta yang menakjubkan. Fakta-fakta menakjubkan dari firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan kepada seminar kita, kalau tadi di kesehatan ada lagu temanya, maka di seminar kita juga ada lagu tema. Tetapi sebelumnya, saya belum memperkenalkan diri saya. Nama saya Ari Palgunadi. Ada boleh panggil Ari, boleh panggil Adi. Dan nanti dari malam ke malam, ada beberapa pembicara yang akan bergantian menyampaikan topik-topik seminar. Dan malam ini ada satu lagu tema yang akan kita nyanyikan dari malam ke malam mengawali seminar kita, yaitu Pandanglah pada Yesus. Kita nyanyikan refrennya saja, mungkin bisa kita coba dulu. Pianis boleh mohon iringi.
Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Oke, bisa ya Bapak Ibu Saudara-saudara? Mudah ya? Oke, kita berdiri sejenak, mari kita nyanyikan bersama dengan lebih semangat. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Kami percaya Engkau telah menuntun setiap kami berada di tempat ini, oleh sebab Tuhan rindu untuk memberikan satu berkat bagi kami. Biarlah pada saat ini Roh Kudus Tuhan boleh berkuasa atas setiap kami. Engkau berikan masing-masing kami hikmat ketika kami akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua kebenaran ini yang akan kami terima malam ini boleh menjadi satu berkat bagi kami, bahkan mengubahkan kami, menyadari keberadaan kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh semakin setia, mengenal Tuhan lebih dalam, menjadi umat-umat Tuhan yang layak ketika Engkau datang yang kedua kali. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Judul pembahasan kita pada malam hari adalah Misteri Ramalan Kitab Suci. Apa itu ramalan? Perkiraan, kira-kira. Tetapi judul ini mau saya tambahkan satu kata. Misteri kepastian ramalan Kitab Suci. Di dalam Kitab Suci ada banyak sekali ramalan, dan ramalan-ramalan yang ada di Kitab Suci ini adalah pasti terjadi. Dan ada satu istilah yang mewakili ini adalah nubuatan. Jadi pelajaran kita malam ini adalah berbicara mengenai misteri nubuatan Alkitab atau Kitab Suci. Berbicara mengenai misteri, apa yang muncul dalam benak kita ketika kita mendengar kata misteri? Penasaran ya? Misteri, apa ini? Menimbulkan penasaran, hal yang membuat orang bertanya-tanya, apa di balik itu? Dan ada banyak sekali misteri di atas dunia ini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu tempat di pegunungan Inka, di atas gunung, di puncak gunung, ada tersembunyi satu peradaban pada zaman dulu. Satu kota pada zaman dulu. Menjadi misteri adalah, kok bisa orang bangun kota di atas puncak gunung? Siapa yang bangun? Ngapain susah-susah bangun kota di atas gunung? Ada lagi di Meksiko. Ini lautan. Saudara perhatikan ada penyelam di sini, tapi di dasar laut ada sungai. Aneh ya? Ini laut, ada penyelam ini, tapi di dasar laut ada sungai. Ini ada di Meksiko, saudara-saudara. Ini perhatikan penyelamnya. Ada sungai mengalir di bawah laut. Ini jadi misteri, kok bisa? Di dalam laut ada sungai mengalir. Aneh kan? Misteri, saudara-saudara. Ada lagi di Uzbekistan, di daerah Darfas. Ada satu lubang yang sangat besar dan begitu dalam, ya. Pada masa dulu ada keluar gas dari lubang ini, kemudian supaya tidak berbahaya, mereka pikir ini beracun, dikasih api, kemudian ini terus menyala. Lebih dari 40 tahun lubang ini masih mengeluarkan api. Sehingga banyak orang berpikir, jangan-jangan lubang di Uzbekistan ini adalah pintu neraka. Apakah betul neraka ada di Uzbekistan? Di mana neraka, saudara-saudara? Dan apakah neraka sudah ada? Pastikan saudara-saudara hadir di malam-malam berikutnya. Ada pembahasan khusus yang akan membahas mengenai api neraka. Lalu ada lagi di Inggris. Ada batu-batu yang disusun, yang disebut dengan Stonehenge.
Aneh, ngapain mereka nyusun batu ini? Sepertinya batu biasa, tetapi kalau diperhatikan lebih dekat, batunya besar, saudara-saudara. Perhatikan ini mantan Presiden Amerika, ya. Kita bisa lihat betapa besar batu ini. Siapa yang menyusun? Ngapain susah-susah disusun? Misteri. Lalu ada namanya Pulau Paskah. Di hamparan pulau ini tersebar patung-patung muka manusia. Tersebar. Dan di pulau ini tidak ada pohon. Sampai sekarang tidak ada yang menghuni pulau ini. Lalu siapa yang naruh kepala-kepala batu di situ? Dan ketika digali, ternyata bukan patung yang kecil, saudara-saudara. Segini besarnya patungnya. Tersebar di semua pulau. Siapa yang naruh? Siapa yang pasang, siapa yang pahat? Misteri. Ini semua di luar negeri. Di Indonesia juga ada misteri. Saudara-saudara tahu tempat ini? Nah, hafal sekali Pak. Lapindo, misteri kan? Ada yang bilang ini bencana alam, ada yang bilang ini kelalaian manusia, semua saling berdebat. Misteri, kenapa bisa sampai ada bencana seperti ini? Dan yang tidak kalah menarik adalah misteri emas peninggalan Presiden Soekarno. Katanya ada harta karun emas yang ditinggalkan untuk bisa bayar hutang negara kita. Tapi sampai sekarang masih misteri. Disimpan di mana? Di Bank Swiss? Atau di Bank Miun? Di Bank Joni? Nggak tahu siapa yang nyimpan. Nggak ketemu sampai sekarang. Masih misteri sampai sekarang, saudara-saudara. Dan ternyata selain misteri-misteri yang ada di dunia ini, di dalam Alkitab pun tersimpan banyak misteri bagi sebagian besar orang yang membaca kitab suci. Pernah kita baca kitab suci bertanya-tanya, nggak ngerti, nggak tahu ini maksudnya apa ya. Apalagi ketika menyangkut hal-hal yang bersifat nubuatan. Apalagi ketika baca kitab Wahyu. Ada kuda putih, ya kan? Di dalam kitab Wahyu ada banyak sekali lambang-lambang yang membuat kita pusing. Ada wanita, menunggang binatang aneh, berkepala banyak. Ini maksudnya apa? Kok ngeri sekali, ya? Lalu ada wanita lain yang berdiri di atas bulan. Dia sedang mengandung. Ada naga yang siap menelan anak yang mau dilahirkan. Maksudnya apa meneh? Kita baca pusing. Misteri bagi sebagian orang. Ada lagi malaikat yang terbang di atas langit memberikan pekabaran. Ini siapa? Pekabarannya apa? Dan yang paling heboh, yang paling banyak bikin orang penasaran adalah ketika di dalam kitab Wahyu disebutkan ada binatang antikristus. Siapa ini binatang antikristus? Ada tanduk kecil, yang punya mulut seperti mulut manusia, yang berbicara menyombong. Siapa itu mereka? Bapak Ibu pengen tahu misteri-misteri ini? Siapa yang pengen memahami misteri-misteri ini tadi? Oh, hampir semua. Puji Tuhan. Pastikan datang di malam-malam berikutnya. Karena kita akan bedah semua misteri-misteri ini. Siapa itu binatang yang aneh tadi? Siapa wanita yang menunggang binatang aneh tadi? Kita akan bedah semua. Siapa binatang yang ini yang disebut binatang antikristus? Kita akan kupas. Memang bagi sebagian besar orang, mereka pikir kitab Wahyu itu kitab yang tertutup. Jangan pelajari kitab Wahyu, bisa gila kan? Banyak orang bilang seperti itu. Karena saking banyak misterinya. Tapi apakah betul kitab Wahyu ini adalah kitab yang tertutup? Kitab yang orang bilang bisa bikin orang gila. Itu kata orang, Tapi apa yang dikatakan kitab Wahyu sendiri? Apakah kitab Wahyu adalah kitab yang tertutup? Mari coba kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang pertama, ayat kita malam ini. Ada yang bawa Alkitab di sini? Oh, ada banyak. Puji Tuhan. Kita coba akan lihat Wahyu 1 ayat yang pertama. Kita akan lihat apakah buku Wahyu adalah buku yang tertutup atau terbuka. Mari kita baca sama-sama, ada slide di depan. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Inilah wahyu. Apa itu wahyu? Dalam bahasa Inggris disebut revelation. Dari kata to reveal, yang artinya adalah membuka, menyingkapkan, mengungkapkan. Ibarat seperti pintu dibuka. Ketika kita ada pintu dibuka, kita akan mengetahui apa yang ada di balik pintu itu. Menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dan itulah wahyu. Kitab Wahyu tidak menyingkapkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan seseorang. Siapa yang diungkapkan? Dikatakan di sini, wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu tidak mengungkapkan siapa itu Yesus. Membuat kita dapat mengenal lebih dalam siapa akan Yesus Kristus ini.
Disitulah Yesus Kristus dinyatakan dengan sejelas-jelasnya melalui berbagai nubuatan yang ada. Tetapi di saat yang sama, ketika kitab ini mengungkapkan akan sosok Yesus Kristus, kitab ini juga mengungkapkan akan siapa itu antikristus. Pertanyaannya, ketika ada satu kitab yang mengungkapkan siapa itu Kristus, dan di saat yang sama kitab ini mengungkapkan siapa itu antikristus, apakah setan senang, saudara-saudara? Tidak. Itulah kenapa setan akan coba segala cara, jangan sampai orang-orang belajar buku ini. Jangan sampai orang-orang memahami buku ini, karena bisa membuka kedoknya. Jangan heran, saudara-saudara, ketika saat ini, setelah mendengar seminar ini, mungkin saudara akan berpikir, saya akan hadir malam-malam berikutnya. Tetapi setan bisa tidak senang. Akan ada saja halangan yang mungkin muncul, membuat kita tidak hadir lagi. Tetapi saya percaya, oleh kuasa Tuhan, halangan itu bisa kita singkirkan. Kita boleh hadir pada malam-malam selanjutnya. Nah, kita akan lihat bahwa sebenarnya ketika kita mempelajari kitab ini, ada berkat yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan, berbahagialah mereka yang membacakan, mendengarkan, dan apa? Menuruti. Ada banyak orang-orang yang mengaku umat Tuhan, mengaku sudah baca Alkitab, tapi sehari-hari tidak bahagia. Bisa jadi membaca iya, mendengarkan iya. Pertanyaannya, apakah sudah menuruti? Apakah firman itu sudah dihidupkan? Dari ayat ini kita ketahui bahwa Tuhan menjanjikan kebahagiaan bagi umatnya bila mana kita membaca, mendengar, dan menuruti akan firman Tuhan. Sebab waktunya sudah dekat. Satu hal yang mau saya bagikan di sini, kitab Wahyu memiliki 404 ayat. Sekitar 276 ayat terdapat juga kitab lain di dalam kitab suci. Jadi di dalam kitab Wahyu ada 404 ayat, dan ada 276 ayat di dalam kitab Wahyu yang tercatat juga di dalam kitab yang lain. Ada. Dan ada satu kitab yang banyak sekali isinya mirip sama dengan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ada yang tahu kitab apa? Yeskiel. L-nya sama. Kitab apa? Daniel. Kitab Wahyu dan kitab Daniel ini seperti apa ya? Mirip buku kembar. Karena nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu ada juga disebutkan di dalam kitab Daniel. Dan itu sangat membantu kita ketika kita hendak memahami akan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu maupun kitab Daniel. Tetapi menjadi pertanyaan sekarang adalah, begitu banyak simbol-simbol. Ada wanita, ada laut, ada tanduk, ada binatang. Lalu bagaimana menjelaskan dan memahami simbol-simbol yang ada di dalam nubuatan kitab suci ini? Bagaimana kita mengetahui? Apa kita pakai primbon? Kalau orang Jawa dulu terkenalnya primbon, tebel. Mau cari apa? Tafsir mimpi, tafsir apa? Ada semua. Apakah ke sana kita cari? Ya. Ada dua prinsip untuk kita dapat memahami nubuatan di dalam kitab suci. Kalau saudara-saudara ada catatan, boleh dicatat. Kalau tidak ada bawa HP, boleh difoto, supaya kita bisa mengulang kembali. Dua prinsip di dalam memahami nubuatan kitab suci. Yang pertama, kitab suci harus menafsirkan dirinya sendiri. Jadi siapa yang menafsirkan simbol-simbol itu? Kitab suci sendiri. Jangan mengandalkan hikmat kita. Karena pemikiran saya berbeda dengan pemikiran saudara. Pemikiran saudara berbeda dengan pemikiran orang lain. Ya, tafsirannya akan banyak sekali. Tetapi biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 di sana dikatakan bahwa nubuatan Alkitab tidak boleh diinterpretasikan secara pribadi. Nubuatan kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua, bandingkan ayat demi ayat. Ingat tadi, di dalam kitab Wahyu sendiri, ada lebih dari 200 ayat tercatat di dalam kitab yang lain. Sehingga kita perlu membandingkan satu ayat dengan ayat yang ada di kitab yang lain. Sama seperti yang tercatat di dalam Yeskiel 28 ayat 9 dan 10. Di sana dijelaskan bagaimana kita mempelajari kitab suci. Baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini, sedikit di sana,
itu ibarat seperti puzzle ya. Tahu puzzle ya Bapak Ibu? Ketika dari sedikit-sedikit disusun sedemikian rupa, akhirnya kita dapat gambaran yang utuh ketika itu sudah lengkap. Jadi dua prinsip inilah yang akan kita pegang selama kita mempelajari nubuatan dari malam ke malam pada malam-malam berikutnya. Dan pada malam hari ini ada satu nubuatan yang akan kita pelajari. Nubuatan yang akan membuat kita mengerti di posisi mana kita berdiri saat ini. Nubuatan yang boleh saja menjadi sebuah peta perjalanan dunia ini sampai akhirnya nanti. Lewat sebuah mimpi dari seorang raja pada zaman dahulu kala yang tercatat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Saudara-saudara boleh buka di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Bisa jadi ada di antara kita yang pernah membaca ya, akan cerita ini, pernah mendengarkan akan kisah ini, itu boleh mengingatkan kita kembali, atau mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali, ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk kita boleh mengetahui pelajaran pada malam hari ini. Jadi di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, kalau saya baca semua nanti waktunya habis, saya akan ceritakan. Di dalam Daniel pasal yang kedua ini diceritakan ada seorang raja. Ada yang tahu nama rajanya? Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Dan diceritakan di dalam pasal ini bahwa satu kali raja bermimpi. Ayat pertama dikatakan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah, ia tidak dapat tidur. Pernah ada yang mimpi kemudian bangun gak bisa tidur? Pernah ya? Kenapa? Mimpi buruk mungkin, mimpinya kemudian membuat kita takut mungkin ya. Dan ini juga yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Ayat yang ketiga, kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Ternyata saudara-saudara, yang membuat raja sampai tidak bisa tidur, dia mimpinya seru sekali ya, takjub dengan mimpinya, tetapi ketika bangun lupa mimpinya. Makanya dia bilang ingin mengetahui mimpinya. Lalu apa yang dibuat Raja Nebukadnezar? Dia kumpulkan semua orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, mungkin bahasa gampangnya para dukun-dukun mereka yang sangat hebat. Dikumpulkan mereka semua. Raja bilang, saya mau tahu, saya mau kalian terjemahkan mimpi saya. Para orang pintar ini bilang, raja ceritakan mimpinya apa, nanti kami akan berikan tafsirnya. Tapi raja bilang, saya mau kalian ceritakan mimpi saya dan kalian tafsirkan mimpinya. Masuk akal nggak saudara? Misalkan saya mimpi, saya nggak tahu, lupa mimpi saya tanya, tolong dong ceritakan mimpi saya apa. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ini yang diminta oleh raja. Saya nggak mau tahu, kamu harus ceritakan apa mimpi saya. Dan beritahu saya artinya. Para orang-orang pintar, ahli nujum, para dukun ini nggak ada yang bisa. Mereka bilang, oh nggak mungkin raja, nggak mungkin ada yang bisa. Raja harus ceritakan dulu mimpinya apa, baru kami kasih tahu artinya. Nebukadnezar menjadi marah. Dia lalu mengancam semua orang-orang pintar ini, para ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana, kalau kalian tidak kasih tahu mimpi saya, tidak kasih tahu artinya, kalian saya bunuh. Diancam dibunuh saudara-saudara. Ngeri kan? Hanya karena mimpi, orang-orang pintar mau dibunuh. Dan yang terjadi kemudian, di antara orang-orang bijaksana di negara Babel pada waktu itu, ada tawanan-tawanan orang Yahudi, termasuk di sana adalah Daniel. Ya. Daniel termasuk di antara pembesar-pembesar kerajaan Babel pada saat itu. Dan ketika raja mengancam akan membunuh orang-orang pintar, orang-orang bijaksana di Babel, itu berarti termasuk Daniel. Nyawa Daniel pun terancam. Sehingga kemudian Daniel berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Dan kemudian akhirnya Daniel menghadap raja. Kemudian raja bertanya kepada Daniel, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Raja agak ragu-ragu. Beneran Daniel, kamu bisa ceritakan mimpi saya? Kamu bisa kasih tahu artinya? Apakah Daniel bisa? Tidak bisa. Daniel bilang, Daniel menjawab katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Manapun tidak akan bisa. Termasuk Daniel, dia menyadari sebagai manusia dia tidak bisa. Tetapi Daniel melanjutkan, dia bilang, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi
pada hari-hari terakhir yang akan datang, mimpi dan penglihatan yang Tuhan kulihat di tempat tidur ialah ini. Jadi siapa yang memberitahukan mimpi itu? Ada siapa? Allah di surga. Raja Nebukadnezar ketika dia dalam pergumulannya pengen tahu mimpinya, dia lari ke orang-orang pintar, ke ahli-ahli nujum, ahli-ahli jampi, para dukun. Kepada siapa kita datang ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, saudara-saudara? Ada banyak orang sama seperti Nebukadnezar, justru lari ke orang-orang pintar. Mau naik jabatan, tanya gimana syaratnya supaya bisa naik jabatan, ke orang-orang pintar. Nebukadnezar sudah membuktikan, orang pintar, dukun di seluruh bangsa Babel, tidak ada yang bisa. Tetapi Tuhan di surga sanggup memberitahukan mimpi dari Nebukadnezar. Oleh sebab itu, bila mana kita ada pergumulan, ada permasalahan, ada problema yang sedang kita hadapi, jangan lari ke orang pintar, saudara-saudara. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita, ada Tuhan yang sanggup menuntun kita, sama seperti Tuhan menuntun Daniel, sehingga dia bisa memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar mimpi yang dia alami ketika dia tidur. Dan akhirnya Daniel menceritakan kepada Raja Nebukadnezar mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu ada di dalam kitab Daniel 2 ayat 31 sampai ayat yang ke-35 ya. Daniel 2 ayat 31 sampai ke-35. Saya akan bacakan ayat ini, dan ada satu animasi yang menggambarkan mimpi yang sedang dialami oleh Raja Nebukadnezar ini. Ya Raja, tuanku melihat satu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi ini mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Coba kita ulang sekali lagi mimpinya, saudara-saudara, supaya kita boleh memahami. Jadi raja bermimpi, dia melihat ada patung yang sangat besar, berkilau-kilauan. Patung ini terdiri dari banyak sekali jenis logam. Kepalanya dari apa? Emas, ya. Dada dan lengannya dari perak, kemudian pinggangnya dari tembaga, lalu paha ke bawah dari besi, lalu kaki dan jari-jari kaki adalah campuran antara besi dan tanah liat. Ketika dia takjub dengan patung yang besar itu, tiba-tiba dari langit terungkit lepas satu batu yang besar, dan batu itu tepat menimpa di kaki patung itu dan kemudian hancur lebur. Dan sementara batu itu kemudian memenuhi seluruh bumi. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar itu, dia seperti diputarkan film di depannya. Dia teringat kembali, seperti jelas sekali tergambar mimpi yang dia alami ketika dia tidur. Takjub dia, mungkin ternganga dia mendengarkan ketika Daniel bercerita. Tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika Daniel katakan, itulah mimpi Tuanku. Apa artinya? Apa maknanya? Siapa yang bisa memberikan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar ini? Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada tanah liat. Apa artinya itu semua? Belum lagi ada batu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Maksudnya apa itu? Siapa mau tahu artinya? Siapa mau tahu artinya mimpi ini? Oh, puji Tuhan. Jadi kita lanjutkan ya, karena kita semua pengen tahu arti dari mimpi ini. Kalau ada catatan dicatat, karena besok ada kuis ya. Ingat, ada banyak hadiah, ada buku-buku. Jadi besok ada kuis ya, untuk mengulang materi malam ini. Siapa yang bisa menjawab, biasanya panitia kasih hadiah. Betul ya si acara? Oke, betul. Nah, kemudian raja pengen tahu artinya. Siapa yang bisa mengartikan? Tuhan. Tuhan yang kasih mimpi itu, Tuhan yang mengartikan. Daniel 2 ayat yang ke-38. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Daniel katakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Siapa Tuanku? Nebukadnezar.
Nebukadnezar adalah seorang raja dari kerajaan apa? Babylon. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Nebukadnezar raja dari kerajaan Babel, dan kitab suci katakan melalui Nabi Daniel dikatakan dialah kepala yang dari emas itu. Jadi kepala yang dari emas ini adalah bagaimana pada masa itu pemerintahan Babylon berdiri di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Pada tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Kenapa kok dikatakan kepala yang dari emas, saudara-saudara? Pada masa itu, kota Babylon adalah kota yang paling modern di antara semua kerajaan-kerajaan di dunia. Begitu indah, struktur bangunannya juga begitu luar biasa. Kota ini, kerajaan ini dibelah oleh sebuah sungai, Sungai Efrat. Di sana ada begitu banyak sekali kuil penyembahan dewa-dewa mereka. Ada lebih dari 2000 kuil yang berkubahkan emas, saudara-saudara. Dan satu kuil yang paling besar adalah yang disebut kuil Marduk, penyembahan untuk dewa Marduk. Saya perbesar. Nah, ini kuilnya. Tingginya sekitar lebih dari 90 meter, ya. Dan di bagian atas ini dibuat dengan penuh marmer berwarna biru. Dan menurut sejarah, para ahli arkeolog, di dalam kuil ini saja digunakan sekitar 18 ton emas, saudara-saudara. Ngeri ya? Berapa? 18 ton emas. Jadi saya pikir mungkin mereka gunakan emas seperti pakai semen saja kalau sampai bangunan ini sampai membutuhkan 18 ton emas. Tidak heran, Alkitab menyatakan engkaulah kepala yang dari emas itu. Karena mereka begitu banyak menggunakan emas. Dan yang terkenal dari Babylon bukan hanya emas, tetapi taman-taman gantung. Taman-taman gantung. Mereka membuat taman-taman di atas-atas. Sekarang ada banyak, tetapi pada masa itu, ini era yang paling modern. Begitu indah taman-taman gantung pada masa itu. Bangunan-bangunan tinggi dengan taman-taman di atasnya. Ya. Bahkan seorang sejarawan mengatakan, arkeolog mengatakan, pada masa itu tidak ada teknologi yang menyaingi teknologi di kota Babylon. Keindahan kerajaan mereka tidak ada yang menandingi. Bahkan sekarang pun mungkin tidak ada yang bisa menyamai. Bukan hanya itu. Negara Babylon, kerajaan Babylon, mereka punya cadangan makanan yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Kenapa? Ingat, mereka dialiri oleh sebuah sungai yang besar, lahan pertanian mereka subur, tembok mereka, perhatikan ini, di luar ada tembok, di dalam ada tembok, begitu aman. Kalaupun ada bangsa lain mengepung mereka tidak perlu pergi kemana-mana, bertahan di dalam kerajaan mereka, mereka bisa bertahan 20 tahun. Artinya, dengan teknologi pada saat itu, alat-alat perang pada saat itu, Babylon sepertinya tidak mungkin untuk ditaklukkan. Temboknya begitu tinggi, begitu lebar. Ini jalan masuk ke tembok mereka, begitu lebar. Ini gerbang utama untuk masuk ke kota mereka, gerbang Ikstar. Tinggi temboknya ini sekitar 100 meter. Bayangkan tembok tinggi 100 meter, begitu tebal luar biasa. Untuk peradaban pada masa itu tidak mungkin bisa dihancurkan. Tidak mungkin, saudara-saudara. Ini gerbang Ikstar, ada di Museum London. Ya. Begitu luar biasa. Sehingga tidak heran, Nebukadnezar berpikir, Babylon tidak akan dikalahkan. Ada satu tablet di sana, ya, ketika di reruntuhan kerajaan Babylon, dan di sini dituliskan, kiranya bertahan selamanya. Kiranya Babel bertahan selamanya. Itu harapan dari Nebukadnezar. Tetapi apakah Babel ada saat ini? Masih ada puing-puingnya di Irak. Ya. Puing-puingnya masih ada. Babylon nggak bertahan selamanya, saudara-saudara. Sejarah mencatat Babylon berkuasa dari 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Dan dialah kepala dari emas itu. Lalu selanjutnya Daniel mengatakan di dalam Daniel 2 ayat yang ke-39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan yang lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa ternyata masing-masing logam yang ada di dalam patung ini adalah mewakili sebuah kerajaan. Kepala yang dari emas itu adalah melambangkan kerajaan Babylon. Dan setelah kerajaan Babylon ini akan muncul kerajaan lain yang dilambangkan oleh dada dan lengan dari perak. Kerajaan apa yang berkuasa setelah Babylon? Sejarah mencatat kerajaan Media Persia. Dua kerajaan menjadi satu, seperti dua lengan, yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Tetapi
Pertanyaannya, lihat ini, kerajaan yang mengalahkan Babylon adalah kerajaan yang kurang besar. Artinya kerajaan ini lebih kecil dari kerajaan Babylon. Kok bisa kerajaan yang lebih kecil bisa menghancurkan kota Babylon yang luar biasa pertahanannya pada masa itu? Kok bisa ya? Tahukah saudara bahwa ternyata Alkitab sudah menubuatkan 150 tahun sebelum Babylon dikalahkan. Nubuat kitab suci menyatakan bagaimana media Persia akan mengalahkan Babylon 150 tahun sebelum itu terjadi. Dan itu dicatat oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 45 ayat yang pertama dikatakan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, namanya pun disebut saudara-saudara, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa. Namanya disebut, caranya pun disebut. Ayat selanjutnya, dan melucuti raja-raja, membukakan baginya 2 pintu, supaya pintu-pintu gerbang tidak ditutup. Jadi bagaimana Babylon dikalahkan? Ingat tadi, kerajaan Babylon dilewati oleh sungai yang besar, sungai Efrat. Orang-orang media Persia sudah mengepung mereka, tetapi orang-orang Babylon begitu percaya diri, tidak mungkin orang-orang media Persia bisa menghancurkan Babylon. Mereka tetap berpesta di dalam. Kalau negara kita dikepung oleh negara lain, rakyatnya biasanya ketakutan kan? Ini mau diserang. Tapi mereka malah pesta, saudara-saudara. Karena mereka saking percayanya, tidak mungkin media Persia bisa menembus benteng pertahanan mereka. Tetapi ternyata, prajurit media Persia begitu cerdik. Mereka mengeringkan sungai ini dengan cara mengalirkan aliran sungai ini ke tempat yang lain. Sehingga sungai yang melintasi kerajaan Babylon ini menjadi kering. Lalu mereka bisa berjalan di sungai ini. Ya, seperti di gambar ini. Mereka berjalan lewat sungai ini. Kemudian tadi di kitab Yesaya disebutkan ada 2 pintu. Di sisi sungai ini ada tembok-tembok yang begitu besar. Di kanan kiri ini ada pintu, saudara-saudara. Dan karena saking percaya dirinya para penjaga Babylon, ada 2 pintu di kanan dan kiri ini yang tidak ditutup. Dan akhirnya tentara-tentara media Persia, mereka masuk lewat saluran air ini dan masuk melalui pintu gerbang yang tidak ditutup ini. Dan ketika orang-orang Babylon sedang pesta, mereka tidak siap menghadapi serangan itu, mereka ditumpas. Kerajaan Babel dikalahkan. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita yang sebenarnya yang tercatat di dalam silinder Kores. Dan ini sekarang ada di dalam museum yang ada di London di Inggris. Saudara-saudara, dari kisah ini, dari nubuatan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Tuhan sangat tahu persis apa yang akan terjadi di hadapan kita. Babylon dikalahkan media Persia dan itu sudah dinubuatkan 150 tahun sebelumnya. Media Persia menurut catatan sejarah berkuasa dari tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Kita sudah tiba di logam yang kedua. Kemudian selanjutnya pinggang dari tembaga. Daniel 2 ayat 39 mengatakan, kemudian Daniel bilang, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, yang dari tembaga akan berkuasa atas seluruh bumi. Ada yang tahu siapa yang mengalahkan media Persia? Yang berkuasa setelah media Persia? Kerajaan apa? Sejarah mencatat kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani. Jadi bisa dibilang tiap-tiap logam ini, tiap-tiap jenis logam ini mewakili satu negara adikuasa pada masanya. Negara adikuasa. Kalau sekarang negara adikuasa siapa? Amerika. Pada masa itu negara adikuasa pada masa Babel, Babel lah negara adikuasanya. Ketika media Persia lah negara adikuasanya. Dan kemudian pada masa yang ketiga ini, pinggang yang terbuat dari tembaga ini adalah dikuasai oleh kerajaan Yunani. Pada saat itu, Yunani dipimpin oleh Alexander yang Agung. Alexander the Great. Ya. Dan Yunani disebutkan hampir menguasai seluruh dunia. Seorang sejarawan mencatat, saya yakin bahwa tidak ada bangsa, kota, atau seseorang di mana tidak terjangkau oleh namanya. Banyak orang di berbagai penjuru dunia sangat tahu nama dari Alexander yang Agung ini. Bahkan kemudian sejarawan ini mengatakan, tampak bagi saya seperti ada tangan Tuhan memimpin, baik kelahirannya maupun tindakannya. Memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, dan itu sudah
terjadi kemudian selaras dengan apa yang sudah dinyatakan melalui mimpi Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Tuhan melalui Nabi Daniel. Jadi dikatakan tangan Tuhan memimpin baik kelahiran maupun tindakannya. Ini sejarawan yang bilang. Tapi pertanyaan perenungan bagi kita, kalau Tuhan sudah memimpin setiap peristiwa, bahkan munculnya kerajaan-kerajaan ini adalah oleh karena pimpinan Tuhan, apakah tangan Tuhan juga membimbing kehidupan kita? Apakah selama ini kehidupan kita dibimbing oleh Tuhan atau carpe diem kita? Bila mana saudara-saudara rindu mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati, izinkan Tuhan membimbing saudara. Salah satu janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Bila mana pada malam hari ini mungkin Tuhan sedang dibingungkan oleh satu pergumulan, ya. Mungkin terbelenggu oleh kepahitan masa lalu, merasa tidak berguna, izinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Maka Tuhan akan tuntun saudara, sehingga saudara akan mendapatkan kedamaian ketika kita menyerahkan pilihan-pilihan kita kepada Tuhan. Dia yang telah menuntun munculnya kerajaan-kerajaan di dunia, Dia juga yang akan menuntun masing-masing kita. Kita kembali kepada Yunani. Dilambangkan oleh logam yang terbuat dari tembaga. Dan memang pada saat itu, Yunani sangat menggunakan banyak sekali tembaga. Lihat ini, baju perang mereka, ketopongnya dari tembaga, baju sirahnya dari tembaga, ya. Peralatan-peralatan perang mereka banyak terbuat dari tembaga. Itulah kenapa dia dilambangkan oleh tembaga. Dan di bawah kepemimpinan Alexander yang Agung, mereka menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan. Tetapi sayangnya, Alexander yang Agung dia bisa memimpin pasukannya dengan luar biasa. Dia bisa mengendalikan para pasukannya ketika dia menyerang kerajaan-kerajaan lain. Tetapi sayangnya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dia bisa menguasai kerajaan-kerajaan lain, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Sejarah mencatat Alexander yang Agung mati muda. Ya. Alkitab mengatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Alexander yang Agung tidak bisa menguasai dirinya. Dia mati muda dan kemudian Yunani terpecah. Oleh karena terpecah, mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Sesuai dengan peribahasa di tempat kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan Yunani berkuasa dari tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Itulah pinggang yang dilambangkan dari tembaga. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan paha? Yang sampai bawah ini, hitam legam, yang terbuat dari besi. Ayat 40 dari Daniel pasal yang kedua mengatakan, dan sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, dan tepat seperti besi yang meremukkan, dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Setelah Yunani, ada kerajaan lain yang berkuasa, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Roma, saudara-saudara. Kerajaan Roma dilambangkan paha. Bagian apa di dalam tubuh kita yang paling panjang, saudara-saudara? Kaki kan? Dari pinggang sampai bawah, ini bagian tubuh yang paling panjang. Dan tepat seperti gambaran kaki ini, Roma memerintah paling panjang dibandingkan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Roma memerintah dari 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Dari sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Ya. Begitu panjang kekuasaan yang dijalani. Dan di zaman kekuasaan Roma inilah, pada saat itu, Yesus ada di dalam dunia. Yesus ada di dunia ini. Oleh prajurit Roma juga Yesus mengalami penganiayaan. Oleh prajurit Roma juga Yesus kemudian disalibkan, saudara-saudara. Yesus pada akhirnya harus mati di kayu salib. Untuk siapa dia mati? Untuk saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat familiar dan saya percaya dihafal oleh semua orang-orang, termasuk kita yang ada di ruangan ini. Kita tentu hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sebutkan sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua mengimani janji Tuhan ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk saudara dan saya. Yesus hidup, mati, dan membagi pusat sejarah. Dia menjadi pusat sejarah. Dia membagi antara masa sebelum Masehi dan masa Masehi hingga saat ini. Dialah pusat sejarah, dialah juga tema dari setiap nubuatan. Bahkan di dalam nubuatan yang kita pelajari malam ini, kita akan menemukan Kristus. Ketika kita membaca lembaran-lembaran Alkitab, di kitab manapun ada gambaran Kristus di sana. Karena Tuhan rindu, kita boleh semakin mengenal Dia. Dan kita akan terus mempelajari pada malam-malam selanjutnya. Kemudian berikutnya, dalam Daniel 2 ayat yang ke-41, kita akan lihat dan ketahui, Roma ternyata tidak dikalahkan oleh kerajaan manapun, saudara-saudara. Dan ini tepat seperti yang dinyatakan di dalam Daniel 2 ayat yang ke-41. Dikatakan, dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu akan terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Roma tidak dikalahkan, tetapi Roma terbagi, saudara-saudara. Terbagi menjadi kerajaan-kerajaan apa? Menjadi kerajaan-kerajaan Eropa. Mulai dari tahun 476 Masehi, terbagi-bagi. Ada berapa banyak jari di kaki kita? 10. Sebanyak 10 kerajaan pula Roma terbagi. Ini adalah satu peta pembagian kerajaan Roma pada saat itu, ya. Ada Frank, Alemanni, Lombard. Kalau zaman sekarang, Alemanni itu Jerman, Burgundian itu Swiss, Frank itu Prancis, Lombard Itali. Kalau lihat kata Lombard, saya ingat pemain sepak bola Itali, Lombardo. Kalau orang-orang zaman old tahu ya, kalau zaman now mungkin tidak tahu siapa itu Lombardo, ya. Ada Saxon Inggris, Suevi Portugis, Visigot Spanyol. Ada 3 kerajaan lain, Heruli, Vandal, Ostrogoth. Ini sekarang sudah tidak ada, lenyap. Kenapa mereka tidak ada? Saudara-saudara perlu datang di malam-malam berikutnya, karena ada kaitannya dengan binatang antikristus itu tadi, yang menyebabkan ketiga kerajaan ini lenyap, saudara-saudara. Jadi pastikan saudara-saudara datang malam-malam berikutnya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Eropa berusaha membuat penyatuan. Dengan cara apa? Putri kerajaan dinikahkan dengan pangeran kerajaan yang lain. Menikahkan anak-anak mereka, berharap ada aliansi, ada kesatuan. Tetapi nubuatan sudah menyatakan, mereka tidak akan merupakan satu kesatuan. Mereka tidak bisa bersatu. Bahkan kemudian ada satu tokoh terkenal, Napoleon Bonaparte. Dia berusaha mempersatukan Eropa. Ya. Ketika Napoleon berusaha mempersatukan Eropa, menguasai seluruh Eropa, ada seseorang yang menyatakan kepadanya, Napoleon, kamu tidak akan bisa. Karena jelas firman Tuhan katakan di dalam Daniel pasal yang kedua, tidak akan merupakan satu kesatuan. Tetapi pada saat itu, Napoleon dengan percaya diri mengatakan, Tuhan sendiri tidak bisa menghentikan saya. Begitu jumawa Napoleon pada saat itu. Tetapi ketika satu kali ada satu pertempuran di Waterloo, Napoleon sudah bersiap dengan semua pasukannya, pasukan artilerinya dengan meriam-meriam zaman dulu ya, yang begitu berat, tanpa diduga terjadi hujan yang luar biasa hebat, sehingga area di mana pasukannya ini berada menjadi becek, menjadi berlumpur. Kalau tanah berlumpur dengan semua peralatan meriam, apakah bisa berjalan? Tidak bisa. Pasukan artilerinya terjebak di dalam lumpur akibat hujan yang luar biasa. Dan saat itu dia dikalahkan. Dan ketika dia mengalami kekalahan, baru dia mengaku, Allah yang maha kuasa terlalu kuat bagiku. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Tuhan menghentikan Napoleon. Selain Napoleon, siapa ini? Bukan Jojon ya. Kumisnya aja yang mirip ya. Kumisnya aja yang mirip. Hitler pun berusaha menaklukkan seluruh Eropa.
tapi gagal juga. Ada Uni Soviet waktu itu dengan paham komunisnya, tapi akhirnya Uni Soviet juga bubar. Lalu sekarang ada Uni Eropa. Apakah Uni Eropa bisa mempersatukan semua negara-negara di Eropa? Enggak. Mereka tetap masing-masing punya pemerintahan sendiri. Bahkan kemudian Inggris pun sampai sekarang masih bermasalah mau kembali ke Uni Eropa atau keluar tersendiri. Karena Alkitab sudah menyatakan mereka tidak akan merupakan satu kesatuan. Sama seperti besi tidak mungkin bercampur dengan tanah liat. Tanah liat dilas sama besi tidak mungkin jadi satu, saudara-saudara. Dan itu Alkitab sudah nubuatkan. Jadi mari kita coba review, kita ulang. Dari mimpi patung Raja Nebukadnezar ini, ada beberapa jenis logam dari atas sampai bawah. Kepala yang dari emas melambangkan apa? Kerajaan Babylon. Dada dan lengan dari perak melambangkan negara Media Persia. Kemudian pinggang yang dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani. Paha yang dari besi melambangkan kerajaan Roma. Dan kaki yang terdiri dari besi dan tanah liat lambang dari Eropa yang terbagi-bagi. Kita baru saja membahas 2500 tahun sejarah di dunia ini. Mulai dari kekuasaan kerajaan Babylon sampai kepada Roma yang terbagi-bagi, saudara-saudara. Tetapi mimpi Nebukadnezar ini belum selesai. Masih ada satu peristiwa terakhir yang akan terjadi. Apa? Batu yang dari langit. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Daniel ketika dia menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar dalam ayat yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kemudian, tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, mimpi itu adalah pasti, dan maknanya dapat dipercayai. Pertanyaannya sekarang, apa maksudnya batu itu? Apakah batu itu? Atau pertanyaan lain, siapakah batu itu yang tanpa perbuatan tangan manusia terungkit lepas dari langit, jatuh menimpa patung itu dan menghancurkannya? Saudara boleh catat dua ayat ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, Yesaya 28 ayat yang ke-16, kita bisa mengetahui siapa batu itu. Dalam 1 Korintus dikatakan batu karang itu ialah Kristus, saudara-saudara. Dalam Yesaya 28 dikatakan itulah batu penjuru yang mahal. Dan dialah Kristus yang sudah dinubuatkan yang akan datang. Jadi batu ini adalah mewakili akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Tetapi dari nubuatan patung Nebukadnezar ini, sekarang kita bisa menyadari di mana kita saat ini. Apakah saat ini kita hidup di masa kepala yang dari emas? Enggak. Kita tidak hidup di masa dada dan lengan yang dari perak. Bukan. Kita tidak hidup di masa paha yang dari besi, kekuasaan Romawi kuno. Enggak. Kita sudah hidup di jari-jari kaki. Saat ini Eropa terbagi. Kita hidup di hari-hari terakhir. Tinggal menunggu satu momen, yaitu batu yang datang itu. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah tidak ada masa kerajaan lain lagi, saudara-saudara. Kita sudah betul-betul di masa-masa akhir. Tidak heran banyak orang bilang, kita sekarang hidup di akhir-akhir zaman. Kita hidup di zaman akhir. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun sudah menyadari dunia ini akan segera berakhir. Ada begitu banyak tanda-tanda yang orang percaya kita memang hidup di hari-hari terakhir. Ada peperangan di mana-mana, pembunuhan, kemerosotan moral yang luar biasa, terorisme di mana-mana. Statistik gempa pun juga menunjukkan dari tahun 1975 sampai 2015, saudara bisa lihat grafiknya. Naik terus-menerus. Ketika saya buka website ini, bukan hanya secara jumlah yang naik, saudara-saudara, tetapi kekuatan gempa itu pun naik. Pada masa-masa ini tidak ada gempa lebih dari 8 Richter, tapi sekarang sudah ada lebih dari itu. Bukan hanya dari sisi jumlahnya yang meningkat, kekuatan gempa pun meningkat.
kita hidup di hari-hari terakhir, saudara-saudara. Banyak orang mulai takut. Waduh, sudah mau kiamat ini. Hari-hari terakhir ini. Waduh, saya gimana ini? Kemudian yang dibuat apa? Bikin bunker. Ya kan? Orang-orang di luar negeri bikin bunker. Persiapan untuk menghadapi kiamat. Supaya kalau kiamat itu tiba, mereka tetap selamat. Berlindung di bawah bunker-bunker yang mereka bangun. Ditawarkan dengan biaya yang luar biasa mahal. Terus bagaimana nasib kita yang tidak punya bunker? Ada harapan untuk masa depan kita, saudara-saudara. Nubuatan menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kita sudah baca tadi, Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan akan janjikan satu masa bahwa di dalam kerajaannya nanti tidak akan yang namanya ada terorisme. Terorisme tidak ada. Tidak ada lagi gempa bumi. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada stres. Tidak ada lagi pembohong-pembohong, tidak ada lagi. Tidak ada kematian di sana. Saya sangat rindu kapan ini terjadi. Saya merindukan saya berada di sana. Di kerajaan yang Tuhan akan dirikan. Apakah saudara-saudara juga rindu? Puji Tuhan. Ada satu janji yang Tuhan nyatakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah juga kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pada zaman orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, saudara-saudara, jika ada seorang calon suami mau menikahi seorang istri, dia harus persiapkan rumah. Sekarang pun idealnya seperti itu. Ya. Bagi para wanita, kalau ada laki-laki mau menikahi Anda, tidak punya rumah, mau enggak? Mau enggak? Malah yang disikut temannya. Pasti harapannya ya ada rumah untuk tempat tinggal, untuk membangun rumah tangganya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan bersama. Pada masa itu mempelai laki-laki akan mempersiapkan rumah tinggal untuk mempelai wanitanya sehingga mereka boleh tinggal bersama. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah gambaran mempelai pria. Dan kita umat-umatnya, gerejanya adalah gambaran mempelai wanitanya. Sebelum antara mempelai wanita dan mempelai pria bertemu untuk hidup bersama, mempelai pria akan menyiapkan tempat tinggalnya. Dan inilah yang dijanjikan Yesus sebagai mempelai pria kita. Dia akan menyiapkan tempat tinggal di mana kita bisa bersama-sama dengan dia. Ini janjinya berikutnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu boleh tinggal bersama-sama dengan kita. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Tuhan rindu datang menyebut kita mempelai wanitanya. Tetapi, saudara-saudara, bayangkan, bila mana ada satu mempelai pria, dia sudah bekerja keras, menyiapkan rumah mungkin, dia bekerja keras untuk kredit rumah, cicil tiap bulan, ya. Dia siapkan semuanya, gaun pengantinnya, rumah disiapkan, segala sesuatunya dia siapkan, perabotan isinya, hanya untuk bisa hidup bersama-sama dengan kekasih hati yang dia cintai. Tetapi kemudian, ketika hari itu tiba, dia mau menjemput mempelai wanita, dia dapati mempelai wanitanya justru asik dengan pria yang lain. Gimana rasanya, saudara-saudara? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Bagaimana yang dirasakan Tuhan, saudara-saudara? Saat ini, Tuhan di surga sedang menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Mempelai wanitanya. Apa yang Tuhan rasakan? Ketika sementara dia menyiapkan tempat untuk kita, didapati kita di sini selingkuh dengan yang lain. Kita menduakan Tuhan, punya ilah yang lain yang lebih kita kasihi, lebih daripada Tuhan kita. Betapa sedihnya mempelai pria kita. Pada malam hari ini, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Saat ini, Juru Selamat kita menyediakan tempat bagi kita. Biarlah kita boleh menjadi mempelai wanita yang setia. Sehingga ketika dia datang nanti, kita boleh menjadi bagian di antara umat-umatnya yang diselamatkan. Dan boleh tinggal bersama-sama dengan dia,
ke dalam tempat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Siapa yang rindu pada malam hari ini? Tuhan, saya rindu menjadi mempelai wanitamu yang setia. Saya rindu mengenal Engkau lebih dalam. Saya rindu untuk mengetahui tuntunan Tuhan sehingga di dalam hidup kita boleh dituntun untuk menjadi umat-umatnya yang setia. Sehingga ketika Dia datang, Dia tidak mendapati kita bersama dengan orang-orang yang lain. Dia tidak mendapati kita mendua hati kepada ilah-ilah yang lain, tetapi kita boleh menjadi mempelainya yang setia. Apakah ini boleh menjadi kerinduan kita? Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu, saudara-saudara? Puji Tuhan. Pastikan kita boleh hadir malam-malam berikutnya. Kita akan membuka kembali fakta-fakta menakjubkan di dalam firman Tuhan untuk mempersiapkan kita, para mempelai wanita Kristus, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita akhiri seminar kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau ungkapkan pada saat ini kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ketika malam ini kami boleh menyadari di mana kami berdiri saat ini. Kami saat ini hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah Engkau berkenan untuk menyingkapkan setiap kebenaran sejati yang Engkau mau kami ketahui, sehingga kami sebagai mempelai wanita-Mu boleh dipersiapkan menyambut kehadiran mempelai pria ketika Engkau datang yang kedua kali. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya semua ini bukan kebetulan. Engkau sendiri yang telah menuntun hamba-hamba-Mu ini datang ke tempat ini. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk hadir pada malam-malam berikutnya. Sehingga kami boleh mendapatkan setiap kebenaran yang utuh. Dan itu boleh menuntun kami untuk menjadi mempelai wanita yang setia. Sertailah kami ketika kami mengakhiri seminar kami, ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, malaikat Tuhan mengiringi kami. Biarkan kami boleh memiliki istirahat yang terbaik malam ini, dan esok hari kami boleh menjalankan aktivitas kami. Dan pada malam harinya, berikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama hadir di tempat ini, menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mengingatkan kembali saudara-saudara, besok malam topiknya lebih menarik dari malam ini, yaitu misteri dinosaurus dan arkeologi. Bila mana saudara-saudara punya pertanyaan dari pembahasan kita malam ini, kalau saat ini belum ada kertas untuk dituliskan, saudara-saudara boleh SMS atau WhatsApp ke nomor ini. Ini adalah nomor resmi dari seminar kita malam ini. 0852 1234 1110. Ada pertanyaan? Catat atau SMS langsung WhatsApp ke nomor ini. Atau barangkali saudara-saudara mau ajak teman-teman, ajak keluarga, butuh transportasi, sampaikan juga ke nomor ini. Saya butuh dijemput di daerah ini sekian orang. Saya tunggu di depan Alfamart mungkin, saya tunggu di depan Indomart, atau saya tunggu di depan mana. Nanti panitia akan menjemput saudara-saudara. Supaya kalaupun terjadi hujan, saudara-saudara juga boleh tetap hadir di tempat ini untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati.